Indonesia memiliki daya tarik investasi yang sangat kuat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan studi dari JETRO, salah satu pembeda utamanya adalah kontribusi terhadap keuntungan, di mana sekitar 60% investasi di Indonesia terbukti menghasilkan laba. Selain itu, Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap berbagai gejolak global, serta didukung oleh pasar domestik yang sangat kuat. Pemerintah juga berkomitmen penuh dalam percepatan target net zero emission yang kini diupayakan untuk dicapai pada tahun 2050. Program-program ekonomi hijau dan energi terbarukan menjadi prioritas, seperti penggantian mesin diesel dengan panel surya di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini sejalan dengan minat investor asing yang kini lebih melirik investasi dengan dampak positif terhadap lingkungan. Contoh nyata keberhasilan ini adalah masuknya investasi geothermal dari Jepang di wilayah Aceh dan Malabo yang telah memulai tahap konstruksi. Dalam strategi investasinya, pemerintah tidak hanya memberikan insentif fiskal berdasarkan besarnya nilai investasi, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek penyerapan tenaga kerja. Fokus utama diberikan pada bidang hilirisasi, seperti nikel, serta sektor-sektor padat karya. Sebagai contoh, investasi hilirisasi kelapa di Morowali yang meskipun nilai dolarnya tidak terlalu besar, mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi konsiderasi krusial dalam pemberian insentif ke depannya. Indonesia juga terus meningkatkan indeks daya saing melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang efisien. Dari sisi operasional, Indonesia unggul karena biaya lahan yang kompetitif serta biaya listrik yang terjangkau. Kedepannya, konektivitas jaringan listrik antara Sumatera dan Jawa akan terus diperkuat untuk mendukung permintaan energi. Dengan dukungan pendanaan global seperti dana dari ASEAN Zero Emission Committee, Indonesia kini memiliki segalanya. Permintaan yang besar, bahan baku yang melimpah, serta kemampuan energi terbarukan yang siap dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Ada studi dari JETRO, itu mengatakan dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, apa yang membedakan Indonesia dengan negara ASEAN yang lain adalah kontribusi terhadap keuntungan. 60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah, itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik. Yang kedua, Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir. Dan kedua, berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Komitmen untuk net zero emission kan kita punya komitmen 2060. Nah, kemudian Bapak Presiden menyampaikan bagaimana kalau ini kita percepat menjadi 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan ekonomi hijau atau renewable ini juga dipercepat. Contohnya adalah penggunaan solar panel yang dicanangkan akan mengganti diesel yang ada di seluruh Indonesia yang kurang lebih 13,5 gigawatt itu akan diganti dengan renewable energy dengan mempergunakan mungkin sebagian besar solar panel. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri, karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya. Nah, jadi program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah, ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya semakin meningkat. Belum lagi di geothermal, kalau saya lihat banyak investasi di geothermal ini contohnya masuk dari negara Jepang. Kemarin juga tahun lalu mereka baru udah ada financial closing untuk investasi $900 juta di daerah Aceh, di daerah Malabo. Itu juga sedang mulai baru berjalan, jadi konstruksinya. Nah, hal-hal seperti ini selain stabilitas di dalam pemerintahan
juga program pemerintah, program investasi yang kita tawarkan ini pertama memang sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang investasi yang kita berikan lebih dorong untuk dari segi fiskal insentif adalah investasi yang primary di bidang hilirisasi nikel. Memang itu kan primary ya, dulu kita berikan banyak insentif. Tetapi apabila sudah ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, ya tentu secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif-insentif itu. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Dan oleh sebab itu, ya tadi ini juga sudah menjawab mungkin pertanyaan dari Mas Surya ya, bahwa ya padat karya juga menjadi hal yang kita perhatikan. Saya sempat singgung sedikit, saya mencontohkan investasi kelapa, hilirisasi kelapa $100 juta di Morowali, yang insya Allah hampir selesai ini. Investasinya $100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10.000 orang. Nah, ini dari segi investasi tidak besar, tapi dari penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini mungkin $100 juta, ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga seperti hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat kembali lagi, penciptaan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin ada tambahan dari Pak Menko atau Ibu? Ya, Silakan. pertama Indonesia terus mendorong competitiveness index terhadap negara-negara lain. Ada studi dari JETRO itu mengatakan dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, apa yang membedakan Indonesia dengan negara ASEAN yang lain adalah kontribusi terhadap keuntungan. 60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah, itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik. Yang kedua, Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir. Dan kedua, berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat, sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis. Yang ketiga, Indonesia mendorong pengembangan Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri. Nah, itu kalau kita lihat berbagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri membuat Indonesia kompetitif, karena di kawasan tersebut yang sering disebut Pak Presiden, incremental capital output ratio-nya itu antara sampai sekitar 3, jadi sangat efisien berbagai kawasan di Indonesia. Kemudian tentu yang terkait dengan hilirisasi, Indonesia mempunyai keuntungan komparatif. Negara lain tidak punya bahan bakunya. Jadi downstreaming itu menunjukkan komparatif dan competitiveness daripada Indonesia, sehingga ini adalah kekuatan daripada Indonesia ke depan. Nah, tentu dengan berbagai kebijakan tersebut, ini yang menjadi menarik dan yang secara distintif atau dipastikan kita unggul, yaitu satu, land cost kita relatif lebih murah dibandingkan negara ASEAN atau lebih kompetitif. Yang kedua, electricity cost kita juga punya kombinasi antara renewable dan non-renewable. Kita tinggal menambah competitiveness kita dengan membangun jaringan listrik Sumatera Jawa. Hari ini Jawa kita
ekses, tetapi 3-4 tahun lagi ini akan demand akan menyedot kelebihan ini, sehingga connectivity Jawa Sumatera menjadi penting. Karena tadi juga Pak Menteri Investasi mengatakan beberapa geothermal project kita terus on the pipeline, termasuk yang ada di Sumatera Barat maupun Aceh. Nah ini kalau demand-nya di-connect dengan demand side di Jawa, ini akan semakin baik. Dan yang dari segi investasi untuk renewable, kemarin Jepang, ASEAN selaku pimpinan dari ASEAN Zero Emission Committee, ada 12 negara, itu menyediakan dana tambahan untuk krisis energi sekarang, untuk investasi sebesar 1,5 triliun yen atau 10 billion US dollar. Nah Indonesia sudah punya proyek in the pipeline. Artinya proyek di Indonesia selain kita punya demand, punya bahan baku, punya kemampuan untuk renewable energy, pendanaan global pun tersedia. Jadi seluruhnya tergantung kepada para pengusaha di Indonesia untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan. Demikian, terima kasih.